Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, pada hari ini kita akan berdoa memohon pertolongan pengertian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami masih tetap diberikan kehidupan yang baru dari-Mu. Terima kasih atas hal-hal yang baik yang boleh Tuhan perkenankan untuk kami rasakan dan jalani. Terima kasih juga atas perlindungan-Mu pada kami sehingga kami terjaga dalam tidur kami ya Tuhan. Tuhan, kami hendak melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Engkau menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami padamu, melalui firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Engkau ya Bapa memenuhikan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, terambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Yehezkiel pasal 18 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sangat mengetahui bahwa kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Atau kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sejak awal sangat baik dan sangat sempurna. Tidak ada celah sedikit pun. Akan tetapi ketika manusia memilih untuk menjadi berdosa dengan melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka tentu kematian itu harus kita terima. Kematian baik secara tubuh atau kematian secara jiwa. Namun karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ia memperkenankan kita untuk selamat. Dia datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari kematian yang kekal, dari kematian jiwa atau kematian akan roh, sehingga diri kita yang tadinya berdosa diselamatkan, dan nantinya bila mana kita hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Tuhan Yesus telah menebus atau menyelamatkan kita dari dosa, tetapi bila kita masih tetap hidup di dalam dosa, maka kita harus mendapatkan kematian. Bukan hanya kematian fisik, tapi kematian secara jiwa atau hidup di dalam neraka. Itulah teguran atau peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Yehezkiel kepada umat Tuhan pada saat itu, di mana Tuhan menginginkan supaya umatnya jangan hidup lagi dalam dosa, melainkan hidup dalam kasih karunia Tuhan, supaya umatnya itu berpaling dari segala dosa dan kembali hidup di dalam Tuhan, diperbaharui terus-menerus, baik itu hatinya maupun akan jiwanya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertobatan yang adalah seruan dari Nabi Yehezkiel itu juga diserukan oleh nabi-nabi kemudian, ataupun pada zaman Tuhan Yesus itu sendiri, atau setelah zaman Tuhan Yesus sendiri. Bertobat berarti berbalik, meninggalkan sifat-sifat, tingkah laku, perbuatan yang negatif ke arah yang positif.
Tuhan telah menciptakan kita dan melengkapi kita bukan hanya dengan tubuh, jiwa, tapi juga dengan akal budi. Akal budi, pemberian Tuhan ini menjadi sarana bagi kita manusia untuk menentukan pilihan kepada siapa kita menyerahkan iman percaya kita. Apakah kepada Tuhan ataupun kepada si iblis. Supaya setiap umat yang percaya dimampukan untuk memilih pilihan yang benar atau pilihan yang baik. Saudara terkasih, Tuhan mengetahui kedalaman hati manusia. Tuhan memperhatikan manusia yang tersesat, manusia yang tidak lagi tahu akan makna hidup, manusia yang sudah kehilangan akan jati dirinya, manusia yang mengalami kekosongan jiwa, manusia yang kehilangan pengharapan. Karena itu ketika kita menyadari akan diri kita dan kita bertobat, maka Tuhan hendak menolong kita. Tuhan akan memberikan pengajaran kepada kita manusia, supaya kita tidak lagi hidup dalam kekosongan, tidak lagi hidup dalam dosa. Dan Dia menginginkan kita supaya kita keluar dari masa lalu kita yang kelam, meninggalkan segala kejahatan kita dan menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan sukacita. Jemaat terkasih, Tuhan menginginkan kita supaya kita selamat. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya sesaat saja. Bukan hanya kesenangan yang sesaat ataupun kenikmatan yang sesaat. Tapi Tuhan memberikan kepada kita keselamatan kini dan untuk selama-lamanya. Karena itu senantiasa kita berharap pada Tuhan, minta pertolongannya agar kita senantiasa diarahkan untuk hidup dengan baik, dengan benar sebagai milik-Nya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan sesuai dengan pengajaran-Mu pada saat ini, di mana hanya Engkau yang mampu, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan diri kami dari segala dosa, tapi juga hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kami pengharapan untuk hidup dalam kehidupan yang kekal. Kedamaian, sukacita yang tidak pernah bisa diambil oleh manusia, bahkan dunia ini. Keselamatan, kebahagiaan yang kekal yang dari Engkau. Dan untuk memperoleh itu semua Tuhan, kami harus hidup keluar dari masa lalu kami yang kelam. Dari kebiasaan atau tingkah laku kami yang negatif yang tidak berkenan pada Tuhan maupun sama kami. Biarlah Engkau yang mengajari kami Tuhan. Biarlah ajaran-Mu, perintah-Mu kami pelihara senantiasa dalam hati kami. Dan kami lakukan, bukan hanya kami ucapkan tapi juga kami lakukan. Bukan hanya kami tahu atau ketahui tapi juga kami lakukan. Sehingga kehidupan kami benar-benar diperbarui oleh Engkau dan menjadi khotbah yang hidup bagi kami ataupun bagi orang lain. Dan suatu hari kelak, Engkau yang telah menyelamatkan kami di kayu salib melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dapat nyata kami terima ketika kami kembali pulang ke rumah-Mu yang kudus, hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Aktivitas yang akan kami lakukan, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini, agar kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.